Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eis Nina Saparina Yuliani, dosen tetap Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Saat ini saya sedang mengikuti uji sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ergonomi, yang merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah W1625000012 dengan bobot 3 SKS. Skripsi mata kuliah ergonomi bahwa mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip ergonomi untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merancang sistem kerja yang berpusat pada manusia. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan ergonomi, mengevaluasi interaksi manusia dengan sistem kerja, serta merancang solusi perbaikan yang aman, sehat, nyaman, efektif, dan efisien, dan produktif dengan mempertimbangkan aspek fisik, kognitif, dan organisasi sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, sistem pembelajaran pada perkuliahan ini diselenggarakan dengan cara tatap muka di kelas, online, dan hybrid. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode active learning, diskusi interaktif, studi kasus, penugasan secara mandiri dan kelompok untuk pendalaman materi. Saya mengajar mata kuliah ergonomi pada semester genap tahun ajaran 2025-2026. Pada mata kuliah ergonomi, CPL yang akan dibebankan adalah CPL 4 dan CPL 12. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi CPMK 1. Mahasiswa mampu menginterpretasikan konsep ergonomi, bidang-bidang kajian ergonomi, serta melakukan eksperimen pengambilan data antropometri dan penerapannya dalam perancangan desain. CPMK 2, mahasiswa mampu menginterpretasikan prinsip fisiologi kerja dan biomekanika kerja, serta menerapkannya dalam simulasi dan perbaikan praktik kerja fisik. CPMK 3, mahasiswa mampu menginterpretasikan lingkungan kerja, serta sistem display dan kontrol yang ergonomis. CPMK 4, mahasiswa mampu menginterpretasikan beban kerja mental, pengantar ergonomi kognitif, kelelahan beserta implikasinya terhadap performa kerja, serta pengantar ergonomi makro. Sedangkan CPMK 5 adalah mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil analisis atau penelitian ergonomi dan mendiseminasikan hasil penelitiannya. Untuk materi pembelajaran ergonomi terdiri dari pertama adalah sejarah dan perkembangan ergonomi, yang kedua antropometri, yang ketiga adalah fisiologi kerja, mekanisme energi dan kapasitas fisik, yang keempat adalah fisiologi kerja terkait beban kerja fisik, yang kelima biomekanika kerja terkait sistem muskuloskeletal dan WMSDS. Kemudian yang keenam adalah biomekanika kerja terkait penilaian risiko kultur kerja dan intervensi ergonomi. Kemudian materi ketujuh adalah biomekanika kerja terkait manual material handling. Yang kedelapan adalah lingkungan kerja fisik. Yang kesembilan adalah display dan kontrol. Yang kesepuluh beban kerja mental. Yang kesebelas adalah pengantar ergonomi kognitif. Yang ke-12 adalah kelelahan, yang ke-13 adalah pengantar ergonomi makro, dan yang terakhir adalah diseminasi hasil penelitian baik dari penelitian dosen maupun dari penelitian yang lainnya. Untuk komponen penilaian terdiri dari satu tugas besar, yaitu dengan bobot total 50%, UTS 20%, dan UAS 30%. Sementara indikator penilaian yaitu adalah pemahaman konsep dan teori, ketepatan identifikasi permasalahan, ketepatan analisis dan evaluasi, ketepatan rekomendasi atau solusi yang diberikan, kemudian kualitas penyajian dan komunikasi, penggunaan referensi ilmiah, serta kerapihan dan tata tulis. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan hasil evaluasi diberikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus mempersiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, dan siap menghadapi tantangan dunia, khususnya dalam bidang teknik industri. Selanjutnya, mari kita simak pembelajaran mata kuliah ergonomi.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Baik mahasiswa, hari ini kita akan mempelajari ergonomi mengenai kelelahan kerja. Maksudnya kepada CPMK 4, sub CPMK 4.3, yaitu mahasiswa mampu menginterpretasikan kelelahan fisik dan mental serta merancang strategi mitigasi untuk meningkatkan performa kerja. Kelelahan atau fatigue adalah respon fisiologis dan psikologis tubuh akibat deprivasi tidur serta paparan kerja fisik atau mental yang berkepanjangan. Dan yang pertama adalah kelelahan fisik, yaitu kelelahan otot merupakan kondisi penurunan kemampuan sementara pada otot untuk menghasilkan gaya atau mempertahankan performa kerja secara optimal. Kelelahan mental adalah merupakan kondisi penurunan sementara kemampuan kognitif individu dalam mempertahankan perhatian, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan secara optimal. Jadi kalau sudah lelah secara fisik, maka tubuhnya akan mengalami penurunan, tidak bisa lagi berjalan dengan cepat, ya. Kemudian kalau mental tidak bisa lagi misalkan mengambil sebuah keputusan yang lebih cepat atau lebih baik. Faktor penyebab kelelahan fisik, yang pertama adalah postur tidak ergonomis, misalkan membungkuk, ya. Postur kerja yang salah menyebabkan otot bekerja lebih keras dan lebih cepat, ya, jadi cepat lelah. Kemudian beban kerja yang terlalu berat. Misalnya ada mahasiswa misalkan di rumah sering membantu orang tua, ya, angkat-angkat, gotong-gotong dan lain-lain. Nah, beban fisik berlebih meningkatkan kelelahan otot dan tekanan pada tubuh. Kemudian yang ketiga, pekerjaan ganda atau multi job. Nah, misalkan nih mahasiswa pagi kuliah, kemudian sore atau malam membantu orang tuanya berjualan dan lain-lain, ya, segala aktivitas. Maka itu dianggap melakukan banyak tugas, ya, sekaligus meningkatkan kelelahan mental dan fisik, ya. Yang keempat, kondisi medis. Misalkan yang sedang sakit, ya, sedang mengalami cedera, masalah kesehatan itu mengurangi kapasitas tubuh dan mempercepat kelelahan. Adalah kurang tidur, ya. Tidur yang tidak cukup mengurangi konsentrasi, energi, dan daya tahan tubuh. Jadi mahasiswa nih yang sering begadang untuk tugas dan lain-lain, maka kalau kurang tidur, hasilnya seperti ini, ya, mengurangi konsentrasi dan lain-lain. Yang keenam, lingkungan kerja, baik itu panas, bising, atau getaran, ini akan memperburuk atau meningkatkan stres secara fisiologi, gerah dan lain-lain, misalkannya kalau cuacanya sedang panas. Yang ketujuh, kerja berulang atau repetitif, gerakan yang sama secara terus-menerus menyebabkan kelelahan otot. Ya, misal kita ngetik terus, ya, berjam-jam. Jadi jari-jari kita terus melakukan pekerjaan yang repetitif. Yang terakhir, kedelapan, kelelahan berkepanjangan. Tanpa waktu pemulihan yang cukup, kurangnya waktu istirahat dan pemulihan membuat tubuh tidak sempat memperbaiki diri sehingga kelelahan menumpuk. Misal nih, mahasiswa sedang mengerjakan tugas kelompok atau tugas akhir. Biasanya kan dikerjakan untuk revisi, ya, dalam waktu seminggu bisa tidak tidur, mungkin satu hari tidurnya 1 jam, dan itu akumulasi tiap hari selama 7 hari. Maka nanti biasanya setelah sidang atau setelah presentasi tugasnya, mahasiswa akan tidur begitu lama. Kemudian faktor penyebab kelelahan mental, ya. Untuk faktor penyebab kelelahan mental, ya, kita lihat dulu bahwa kelelahan mental terjadi akibat tuntutan berlebih atau ketidakseimbangan stimulasi pada sistem kognitif dan psikologis, ya, khususnya dalam pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. Jadi yang menjadi faktor penyebab yang pertama adalah stres mental. Stres mental, tekanan psikologis akibat target kerja tinggi, konflik peran, dan tanggung jawab besar dalam waktu terbatas. Kemudian beban kognitif tinggi. Beban kognitif tinggi yaitu karena tuntutan konsentrasi, analisis, dan pengambilan keputusan secara terus-menerus, tekanan waktu, yaitu batas waktu yang ketat meningkatkan stres dan kelelahan kognitif. Kemudian multitasking penggunaan sumber daya kognitif secara simultan. Ya, jadi beberapa pekerjaan dilakukan, kemudian kita harus menangani semuanya secara mental, ya. Oke, kemudian overstimulation, ya, stimulasi berlebihan. Ini adalah stimulasinya kebisingan, informasi visual kompleks, notifikasi digital, dan interupsi berulang. Misal, ketika mahasiswa sedang menggunakan handphone, kalau notifikasi itu dibunyikan, sering bunyi kan,
teng teng. Jadi ketika konsentrasi menggunakan handphone atau gadgetnya untuk satu hal penting, misal pekerjaan atau tugas kuliah, notifikasi itu akhirnya mendistraksi pikiran kita ya, jadi terganggu. Jadi akhirnya apa? Kita tidak konsentrasi lagi terhadap jawaban atau pekerjaan kita. Ya, paham? Baik. Kemudian berikutnya, under stimulation atau kurang stimulasi ya. Ini adalah pekerjaan monoton, repetitif, dan minim variasi tugas. Selanjutnya adalah kebosanan ya. Boredom itu adalah menurunkan kewaspadaan dan meningkatkan risiko kesalahan kerja. Jadi kalau kita sudah monoton pekerjaannya, kemudian kita merasakan bosan. Nah kalau sudah bosan berarti apa? Kerjaan kita juga sudah mulai tidak baik ya hasilnya. Ya biasanya kalau sudah bosan asal menjawab atau kualitasnya juga tidak dijaga. Kemudian berikutnya adalah deprivasi tidur ya, atau kurang tidur. Ini menurunkan kewaspadaan, perhatian, dan kapasitas atensi. Misal nih, ketika saya mengantuk sedang ngedrive gitu ya, itu sudah tidak waspada ya. Jadi konsentrasi saya tidak bisa lurus ke arah pengemudi lain atau ke jalan. Jadi sudah mulai menguap-nguap. Ya, jadi artinya kalau sudah seperti itu, ada respon dari tubuh ngantuk, nguap terus, berarti kita harus sudah berhenti ya. Oke, kemudian berikutnya ya jet lag. Nah, jet lag atau gangguan irama sirkadian ya, akibat kerja shift atau perbedaan zona waktu, depresi atau gangguan psikologis. Misal kita pergi ke Bali ya, nah perbedaan waktunya 2 jam ya. Ketika kita sampai ke Bali pasti karena tadi zona barat dan timur, pasti kita merasakan jet lagnya itu ya. Nah, coba bayangkan ketika kita turun dari pesawat di Bali masih mengalami jet lag, harus juga masuk ke ruang kuliah. Rasanya seperti apa? Masih pusing ya? Kemudian yang terakhir adalah gangguan lingkungan kerja. Ya, ada distraksi visual, interupsi, dan kebisingan. Nah, kadang-kadang inilah yang akan mengganggu. Misal ketika kita mengemudi di perjalanan ada suara sirine. Ya, atau ada ambulan tidak berbunyi tapi lampunya terus berkedip. Nah itu juga menyebabkan distraksi. Jadi kita tidak konsentrasi ke depan jalan, ke pengemudi lain. Pasti kita selalu ke arah ambulan tersebut. Yaitu namanya distraksi. Saya sekarang akan menunjukkan satu video contoh dari pekerjaan pengemudi driver. Ini dari sebuah penelitian besar yang saya lakukan. Ini ada perusahaan namanya PT Amanah ini gudang, dan perusahaannya memproduksi jus healthy juice ya. Harus segera dikirimkan ke beberapa outlet konsumennya. Nah ini pekerjaan driver, jadi harus cek dulu surat jalan. Ini ketika turun di salah satu outlet, walaupun misalkan ada tim yang membantu ya, tetap saja nanti driver selain mengemudi juga harus ikut membantu untuk mengantarkan semua pesanan ke dalam perusahaan. Kalau jaraknya ke gudangnya itu cukup jauh ya, berarti tenaganya lebih banyak lagi. Saya ingin bertanya sama mahasiswa setelah kita tadi melihat video tentang pengemudi logistik, coba siapa yang mau menjawab pertanyaan saya? Kira-kira dari video ini kelelahan fisiknya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Bu, saya ingin menjawab. Dari video yang sudah ditampilkan oleh Ibu, saya melihat beberapa contoh kelelahan fisik yang ada di video tersebut. Salah satunya itu ada kelelahan fisik dari mata yang karena jam kerja yang terlalu lama, itu menyebabkan matanya itu kelelahan dan cepat mengantuk. Lalu ada juga tadi itu kan gerakan untuk mengangkat barang dan juga menarik barang troli, itu yang menyebabkan tubuh itu menjadi letih, lelah, dan lesu. Mas Ariel, terima kasih ya. Jadi tadi kita sudah dengar jawaban Mas Ariel. Selain itu, driver itu kan terus pegang kemudi ya. Jadi jari-jari tangannya pasti rasanya pegal ya. Kemudian apa? Leher karena selalu tegap gitu, melihat ke jalan. Kemudian apalagi punggung ya, punggung, bahunya juga sama ya. Itu pasti akan mengalami pegal-pegal ya, kelelahan fisik ya. Nah itu ya contoh untuk kelelahan fisik. Nah sekarang kita pada kelelahan mental. Ya, mahasiswa siapa yang ingin menjelaskan apa kelelahan mental yang dialami oleh driver?
Saya Bu. Ya, Mas Iqbal silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi dari video yang saya lihat, bentuk kelelahan mental yang terjadi pada driver tersebut adalah dari pekerjaan driver tersebut. Saya lihat adanya berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh driver tersebut. Pertama adalah mengecek dokumen, kemudian ada mengemudi truk juga, dan terakhir itu memindahkan barang dari truk ke tempat inbound atau pengiriman. Nah, dari berbagai macam kegiatan tersebut terjadinya penurunan konsentrasi karena adanya kegiatan multitasking yang dilakukan oleh pengemudi, sehingga penurunan konsentrasi tersebut mengakibatkan kelelahan mental terhadap pengemudi, sehingga kelelahan mental yang terjadi mengakibatkan si pengemudi mengalami masalah terhadap pengambilan keputusan. Terima kasih Mas Iqbal. Ya sepertinya contohnya mahasiswa. Jadi ketika yang contoh pekerjaan kita adalah driver, jadi driver ini kebetulan multitasking ya. Selain mendrive juga harus melakukan unloading ya, pekerjaan unloading. Jadi pada di awal tadi sudah kita lihat driver harus mengecek dulu segala macam surat jalan, kemudian invoice dari konsumen. Jadi artinya apa? Yang ada di kepalanya cukup banyak ya, kondisinya itu cukup banyak bebannya dan lain-lainnya, sehingga akan mempermudah untuk mengalami beban mentalnya ya. Kelelahan mental itu akan cepat terjadi. Oke. Selanjutnya, siapa yang mau menjawab kira-kira faktor apa sajakah yang menyebabkan kelelahan fisik dan mental pada driver ini? Saya Ya, baik Bapak ini silakan. saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu yang faktor dari penyebab si kelelahan mental maupun fisik dari si driver sendiri gitu Bu. Mungkin beberapa tuh ada yang dari aktivitas mengemudi yang pertama. Yang pasti beban kerjanya itu yang pertama dari jam kerjanya Bu. Di jam kerjanya itu driver bisa kerja 12 jam per harinya, dan itu harus mengantar di rute-rute pengiriman yang 9 sampai 24 outlet per harinya. Dan minimal itu 9, dan itu tuh menurut saya udah lumayan banyak gitu untuk 24 outlet per harinya gitu. Nah, itu yang bisa menyebabkan kondisi kesehatan fisik dan mental si drivernya ini tuh bisa kacau karena dia harus liatin jalan setiap hari, terus juga dengan gerakan yang repetitif yang gitu aja, duduk dan cuma nyetir gitu. Terus juga harus ngeliatin kondisi jalan, lalu lintas, terus kayak dilihat dari kondisi kabin pengemudinya kan juga cuma area kerjanya itu aja gitu, jadi juga itu bikin si drivernya jadi bosen gitu kan. Terus untuk postur tubuh kerjanya juga karena duduk doang juga bisa pegel gitu area belakangnya gitu. Terus untuk permasalahan aktivitas saat unloadingnya itu untuk kondisi kesehatan fisik dan mentalnya, yang pertama beban kerja kayak jumlah outlet itu kayak mereka harus nganter kayak nurunin barang di outlet, apalagi tadi 9 rute pengiriman gitu ya. Ini tuh harus dikirim barang satu-satu dalam jumlah kerja yang 12 jam kerja per harinya gitu. Nah itu berat banget. Dan yang kedua ada jumlah pesanan, dan itu pasti di macam-macam outlet itu pasti banyak banget barang pesanannya yang harus diantar gitu. Terus yang ketiga ada jenis produknya. Yang pertama tadi ada yang signature-nya itu yang kotak kaca itu, terus yang kedua ada yang galon 5 liter, dan itu tuh apalagi yang galon itu kan pasti berat saat unloading barangnya kan. Itu yang bikin si drivernya itu bisa kelelahan fisik gitu, secara fisik ya itu dengan kayak ada diangkat juga gitu kan. Terus kondisi area unloadingnya juga kan di outdoor gitu kan. Saat di outdoor kan kita juga belum tahu gitu gimana kondisi cuacanya, apakah hujan atau panas gitu kan. Terus untuk kondisi fasilitas unloadingnya juga apakah memadai atau enggak gitu untuk saat barang unloading, dan gimana postur kerjanya saat menurunkan barang gitu. Kayak tadi beban misalnya dari produk yang ingin diantar, apakah banyak? Kalau banyak kan dorong si driver ini agak berat gitu untuk mendorongnya gitu sih Bu. Baik mahasiswa, kita lanjut lagi. Ini adalah mitigasi kelelahan, ya sebuah strategi untuk menangani kelelahan yang terjadi pada driver. Ini hasil penelitian saya sendiri ya, bisa dijadikan contoh untuk mahasiswa secara aktualnya seperti apa. Ya, jadi bahwa untuk mitigasi kelelahan
Salah satu contohnya strategi intervensi yang dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja pengemudi logistik adalah manajemen kelahan berbasis pendekatan ergonomi total. Manajemen kelahan berbasis pendekatan ergonomi total atau MKPT adalah pendekatan ergonomi total atau total ergonomic approach, merupakan suatu pendekatan ekonomi yang dapat digunakan dalam memberikan solusi perbaikan atau pemecahan permasalahan pada berbagai bidang pekerjaan. Penerapan penegakan ekonomi total mampu menciptakan kondisi kerja yang manusiawi, kompetitif, dan berkelanjutan. Kita kan sudah belajar nih ya tentang muskuloskeletal ya di pertemuan 4567 ya. Oke, saya ingin bertanya, siapa yang bisa menjelaskan tadi ya pada driver muskuloskeletal atau gangguan muskuloskeletal pada driver itu apa saja? Saya Bu. Ya baik, Mas Rizky silakan. Ya, gangguan muskuloskeletal pada video pengemudi tersebut, yang pertama itu menurut saya ada area leher, ya kekakuan pada leher karena leher tegak. Yang kedua mungkin ada punggung yang duduk yang tegak terlalu lama. Yang ketiga ada area bawah duduk terlalu lama, terus panggul, bokong, tulang, ekor tertekan cukup lama. Terus ada tangan, jari-jari tangan, serta kaki yang menginjak rem gas, kopling terlalu lama. Mas Rizky, terima kasih ya sudah menjelaskan tentang muskuloskeletal yang di gangguan muskuloskeletal yang dialami oleh driver ya, yaitu pada area leher ya, mata, kemudian punggung ya ke belakang karena tidak bersandar, bagian area bawah ya, terutama tulang ekor ya tertekan selama duduk berjam-jam, kaki apalagi ya karena harus menginjak pedal gas dan rem ya, kemudian kopling juga ya, dan kemudian jari tangannya. Jadi harus seperti ini terus memegang setir ya. Selanjutnya, manajemen kelahan berbasis pendekatan ergonomi total ini diterapkan melalui pendekatan sistemik, holistik, interdisipliner, dan partisipatori. Mahasiswa kita kan sudah belajar nih mengenai berbagai macam berbagai bidang kajian di teknik industri ya. Sekarang saya ingin bertanya, apa sih itu partisipatori? Yang ini nanti terkait dengan ketika kita memberikan solusi ya selama tugas kerja praktek, magang, perusahaan, atau di tugas akhir. Nah, siapa yang mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan partisipatori dan memberikan contohnya misal tadi pada driver? Saya Bu, saya izin menjelaskan untuk mengenai arti partisipatori. Ya, baik, silakan Mas Sandro. Oke, menurut saya partisipatori itu dalam manajemen kelelahan adalah bagaimana suatu perusahaan melakukan evaluasi dengan melibatkan karyawannya itu sendiri dengan berkontribusi lah dalam diskusi agar suatu permasalahan, apalagi itu di bidang kelelahan, agar mencari solusinya itu bareng-bareng dengan melibatkan kerjanya langsung. Untuk contohnya itu seperti yang tadi di video itu ada supir. Jadi perusahaan itu pasti setiap bulannya melakukan evaluasi kinerja. Dari perusahaan akan melihat bagaimana kualitas pekerja itu sendiri. Jadinya perusahaan itu melibatkan dan mengajak karyawan itu supir untuk melakukan FGD. FGD itu adalah focus group discussion, di mana karyawan atau supir itu juga melakukan diskusi bareng-bareng dengan divisi-divisi lain untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di posisinya itu. Mungkin itu sih Bu. Terima kasih Mas Pisantoro. Sekarang kita lanjut lagi ya, bahwa pemilihan teknologi tepat guna atau TTG itu harus melewati 6 kriteria ya. Pertama teknis, ekonomis, ergonomi, sosial budaya, hemat energi, dan tidak merusak lingkungan. Oke, saya ingin bertanya dulu nih sama mahasiswa. Ada yang bisa menjelaskan aspek teknis, ekonomis, dan ergonomis itu apa sih yang dimaksudnya? Saya ingin menjawab terkait pemilihan teknologi tepat guna dengan kriteria teknis, ergonomis, dan ekonomis. Jadi kalau untuk kriteria dari teknis itu adalah teknologi yang menilai
sesuatu alat dengan kekuatan, apakah dia kuat, terus dengan keamanannya, apakah alat yang digunakan ini aman, terus dengan keandalan dari desain serta konstruksi alat tersebut. Terus kalau untuk kriteria dari ekonomi sendiri, yang pasti alatnya itu harus memiliki biaya pembuatan dan operasional serta perawatan yang terjangkau gitu. Jadi alat tersebut juga dapat memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang setelah dibuatkan. Terus selanjutnya itu ada kriteria ergonomis. Jadi kalau untuk kriteria ergonomis sendiri ini, alat ini harus dirancang sesuai dengan kemampuan dan ukuran tubuh penggunanya sehingga nyaman, aman, dan mudah digunakan, dan harus sesuai dengan ketentuan ergonomi yang ada. Mitigasi kelelahan dari hasil MGD ya, fokus group discussion dengan driver, kemudian dengan semua manajemen perusahaan, dan begitu juga dengan kami tim peneliti dan beberapa pakar ya, baik itu pakar kedokteran, pakar kesehatan masyarakat ya, pakar IT, dan pakar dari elektro. Kami berdiskusi sehingga menghasilkan rencana aksi ya. Rencana aksinya adalah penambahan fasilitas pada kursi, yaitu bantalan duduk, sandaran leher dan punggung. Kemudian penambahan fasilitas unloading, yaitu tangga ya, tangganya bisa dilipat, kemudian ada kuncian sehingga aman untuk driver naik turun ya. Dan istirahat aktif selama 30 menit. Jadi harus istirahat selama dipaksa ya 30 menit ya. Kemudian suplementasi minuman padu hangat sebelum bekerja dan setelah mau tidur ya. Kenapa sebelum bekerja harus diberikan padu hangat? Karena driver itu jarang sarapan ya, supaya tetap bertenaga. Ya, kemudian ada teknologi deteksi kantuk berbasis aplikasi Raspberry Pi. Jadi ada CPU bentuknya sangat kecil, itu bisa disimpan di dashboard mobil box ya, sehingga aman. Dan nanti deteksi kantuk ini atau teknologi ini akan menghasilkan suara alarm ketika pengemudi terdeteksi mengantuk, baik dari parameter mulut menguap, kemudian mata berkedip ya. Kalau makin ngantuk kan makin lamban ya. Jadi nanti alarm berbunyi berbeda-beda, sama dengan angkat kepala. Jadi bunyi itu akan sesuai dengan parameter yang dideteksi ya. Dan ini hasil penelitian saya, dan saya membuat dan merancangnya, dibantu oleh beberapa pakar IT dan pakar dari elektro ya. Kemudian ada SOP sebagai panduan aktivitas unloading. Kenapa SOP ini penting dibuat? Karena supaya semua jadi seragam. Yang terakhir adalah aplikasi FS Excel dan Maposcope Road Planner. Nah, inilah adalah salah satu solusi ketika surat jalan tertinggal atau invoice tertinggal. Jadi nanti manajemen responnya itu bisa cepat ya untuk ke driver, jangan sampai ketika driver menghubungi manajemen itu lama jawaban. Ya, kemudian ini rutenya ini Maposcope ini dia free, tidak berbayar. Kemudian dia ini bisa terkoneksi dengan Google Maps. Jadi kalau ada 10 rute, maka 10 kita simpan. Jadi nanti setiap pemberhentian kita tekan lagi, kemudian nanti mobil akan mengikuti alur Google Maps berikutnya sampai terakhir. Ya, seperti itu. Jadi memudahkan driver mencari solusi jalan yang lebih cepat yang tidak macet. Demikian ya mahasiswa untuk kelas hari ini. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mari kita tutup kelas. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Ergonomi Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta. Video ini digunakan sebagai syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.